Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan kembali menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk Ananda kelas 6 di semester kedua. Insyaallah kita akan masuk ke pelajaran kelima. Kita akan belajar tentang hadis, yaitu hadis tentang amal solih, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu kita akan membaca, menghafal dan menerjemahkan hadis, juga memahami isi kandungan hadis tentang hadis amal soleh. Namun sebelumnya mari kita awali video pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang belum mempersiapkan diri, silakan persiapkan dirinya dan buka bukunya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita masuk ke bagian membaca menghafal hadis tentang amal solih. Tahukah amal soleh, ya, yaitu amal kebajikan atau amal kebaikan. Nah, tahukah kamu amal apa yang tidak pernah putus pahalanya walaupun orangnya telah meninggal dunia? Nah, untuk mengetahuinya kita akan belajar hadis ini tentang amal soleh ini, ya. Insyaallah kita akan membaca hadisnya terlebih dahulu, yaitu hadis tentang amal soleh. Ada banyak sekali hadis tentang amal soleh, namun yang akan kita pelajari sekarang adalah hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya mari kita baca bersama-sama. Silakan didengarkan terlebih dahulu dan disimak pembacaan Bapak berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahul Muslim. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu hadisnya, ya, di rumah sampai berulang-ulang atau sampai benar semua bacaannya. Tetap dengan memahami atau menggunakan kaidah-kaidah tata cara membaca Al-Quran atau bahasa Arab, ya. Setelah teman-teman benar membacanya, kita akan menghafal hadis tentang amal soleh ini. Nah, untuk mempermudah proses menghafal hadis, cobalah menghafal sedikit demi sedikit. Setelah hafal satu kata, lanjutkan ke kata berikutnya. Untuk mempermudah, perhatikan redaksi hadis di bawah ini. Tanda seperti ini berfungsi sebagai pemenggal bacaan. Jadi dipenggal-penggal bacaannya sedikit-sedikit. Jangan langsung semuanya untuk memudahkan kita menghafal. Misalkan sampai Hurairah dulu. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Setelah hafal, lanjutkan ke kata berikutnya. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Bisa digabungkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjut ke ayat berikutnya atau ke kata berikutnya. Qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Setelah hafal, lanjutkan lagi ke kata berikutnya. Jangan bosan-bosan, ya, terus diulangi. Qala, qala, sampai 3 kali. Dirasa sudah hafal, lanjutkan lagi ke kata berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diulangi lagi dari awal. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya ya teman-teman, silahkan praktekkan menghafal hadis tentang amal solih. Setelah hafal, kita akan menerjemahkan hadis tentang amal soleh. Untuk mempermudah dalam menerjemahkan hadis tentang amal soleh, cobalah terjemahkan kata per kata. Ya, perhatikan terjemahan perkata nih. Qala itu artinya berkata atau bersabda. Kalau kepada Nabi, disandarkannya kepada Nabi dan Rasul itu bersabda. Kalau kepada Allah itu berfirman. Kalau seperti kita, orang biasa itu kita berkata, ya. Idza itu artinya apabila, mata itu artinya meninggal. Ibnu Adam, anak Adam, yaitu manusia. Inqata'a terputus, illa kecuali, yad'u mendoakannya, amaluhu amalnya, sodakotin sodakah, jariyatin jariyah, ilmin ilmu, yuntafa'u bermanfaat, waladin anak, solihin soleh. Ya, jadi diperhatikan dulu arti perkatanya. Setelah itu, coba kita terjemahkan semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, penggalan-penggalan kata tadi diterjemahkan. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebenarnya radhiyallahu anhu itu semoga Allah meridhoinya, ya. Qala berarti di sini berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam atau seorang manusia meninggal, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aunya itu atau, ya, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakannya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Begitu teman-teman, kita telah menerjemahkan hadis tentang amal solih. Au di sini artinya adalah atau lil ikhtiar, memilih. Jadi usahakan teman-teman sebelum meninggal dunia, kita semua sebelum ajal menjemput kita harus punya ini nih, investasi kita buat di akhirat. Baik itu sedekahun jariyah, yaitu pahalanya akan mengalir terus, itu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau mempunyai anak yang soleh, yaitu yang mendoakan. Itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke memahami kandungan hadis tentang amal soleh. Memahami isi kandung hadis tentang amal soleh. Kehidupan di dunia ini tidak kekal. Hidup di dunia ini akan berakhir apabila datang kematian. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan hidup sebelum datangnya kematian dengan melakukan kegiatan positif dan bermanfaat sebanyak-banyaknya, sebab amal itu menjadi bekal menuju kehidupan akhirat. Nah, dari hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila manusia meninggal, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal tadi, ya. Yang pertama apa? Sedekatin jariyah. Yaitu yang pertama sedekah jariyah. Sedekah berasal dari kata sedekatun. Artinya sedekah, dharma atau pemberian. Sedangkan jariyah artinya terus-menerus atau mengalir. Dengan demikian, sedekah jariyah dapat diartikan yaitu memberikan harta benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.
dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan pengertian di atas, sedekah jariyah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, berupa barang atau benda yang mempunyai sifat awet atau tahan lama. Yang ketiga, barang atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, barang dan atau benda tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya. Nah, yang pertama ini nih, ya, niatnya yang ikhlas. Walaupun kita keluarkan ini tapi niatnya enggak ikhlas, berarti amalnya bukan karena Allah. Sebagaimana hadis ayat mengatakan, ya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u ada. Jadi ucapan yang baik, ya, memohon maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti kata-kata kasar, menyakitkan, ya. Gitu, teman-teman. Nah, banyak sekali contoh perbuatan yang termasuk ke dalam sedekah jariyah. Yang pertama, perbuatan yang termasuk dalam kategori sedekah jariyah seperti mewakafkan tanah atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, musola, rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi orang banyak. Orang yang menyumbang hartanya untuk kepentingan umum akan terus-menerus menerima pahala dari apa yang telah disumbangkannya, selama apa yang disumbangkannya itu dimanfaatkan. Pahala dari apa yang telah disumbangkannya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. Jadi teman-teman harus tertarik, ya, untuk sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau nggak bisa sedekah jariyah, ada pilihan kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tahukah kamu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Lebih-lebih orang yang telah kita ajari tersebut mau mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain juga. Ilmu dikatakan bermanfaat jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan. Dan yang keempat, ilmu tersebut sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama tadi apa? Diamalkan sendiri, ya. Jangan kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Kebohongan yang sangat besar, ya. Kita tidak mengerjakannya, tapi ya, itu tidak dikatakan bermanfaat. Jadi bermanfaat itu harus diawali ibda bin nafsi dulu, diamalkan dulu, lalu diajarkan kepada orang lain. Sebagaimana menuntut ilmu dan mengamalkannya, mengajarkan ilmu juga merupakan kewajiban orang Islam. Seseorang yang mempunyai ilmu kemudian ia mengajarkan ilmu kepada orang lain dan ilmu itu bermanfaat serta diamalkan oleh orang tersebut, maka ia akan memperoleh pahala yang tidak ada henti-hentinya. Pahala terus mengalir selama ilmu tersebut diamalkan dan dikembangkan walaupun ia sendiri telah meninggal dunia. Jadi begitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau diamalkan dahulu, ya. Sebaiknya orang yang mempunyai ilmu tetapi ia menyembunyikan ilmunya, tidak mau mengajarkan kepada orang lain, maka kelak ia akan mendapat siksa yang berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min nari yaumil qiyamah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka Allah akan memasang kedali tali kekang, ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Jadi berat
Bagi orang yang berilmu ketika ditanya dan dia menyembunyikan ilmunya, terutama ilmu agama, ya, ilmu agama, kita harus tabligh, menyampaikan, ya, menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan, terutama ilmu agama. Dalam keterangan lain, li'anna katimal ilmi mal'unun, ya, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi pahalanya yang tidak akan putus-putus adalah anak soleh yang mendoakan dua orang tuanya. Kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah berbakti kepada keduanya. Berbakti dengan cara merawat mereka, bersikap lemah lembut ketika berbicara dan bertindak, membantu meringankan pekerjaan mereka, dan lain-lain. Namun jika kedua atau salah satu telah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada seorang orang tuanya dengan cara mendoakannya. Beruntunglah orang tua yang mempunyai anak soleh dan mau mendoakannya, karena doa anak yang soleh merupakan salah satu amal yang pahalanya tiada terputus ketika orangnya telah meninggal dunia. Siapakah anak soleh itu? Anak soleh adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan suka berbuat baik terhadap sesama. Anak soleh termasuk anak yang berakhlak mulia. Karena itu anak soleh yang mau mendoakan orang tua yang telah meninggal dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang tiada terputus pahalanya. Seorang anak yang soleh akan mendoakan kedua orang tuanya baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal, supaya mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut dapat dipanjatkan kapan saja, namun biasanya dipanjatkan setiap kali selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Lafal doa untuk kedua orang tua yaitu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil. Mendoakan kedua orang tua merupakan perbuatan yang sangat mulia. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Orang tualah yang merawat, mengasuh, mendidik kita. Orang tualah yang menyayangi kita ketika masih kecil. Orang tua juga yang telah memenuhi keperluan kita sampai kita menginjak dewasa. Keutamaan dua orang tua, mendoakan kedua orang tua, keutamanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tarakal abdul du'a lil walidain fa innahu yang qati'u anhu rizqu." Apabila seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, terputuslah rezeki daripadanya. Hadis riwayat Dailami, ya. Itu diantara keutamaan. Jadi dengan sering mendoakan, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, ini aja video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya silahkan teman-teman hafalkan hadis tentang amal soleh dan terjemah